Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Mutiara Islami JEK TV dimanapun berada, di kesempatan yang berbahagia ini pula kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan satu kajian, yaitu tentang amalan-amalan yang disunnahkan ataupun yang dianjurkan di dalam syariat kita di saat panggilan sholat berjamaah mendatangi kita. Ada 5 amalan ataupun 7 amalan yang insya Allah akan saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Allah dan Rasulnya menganjurkan kepada kita di saat ada panggilan sholat berjamaah mendatangi kita, maka segeralah kita untuk meninggalkan segala aktivitas kita, rutinitas kita, untuk segera menuju daripada tempat sholat berjamaah. Sebagaimana yang dicontohkan dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Bukhari, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, beliau biasa membantu daripada pekerjaan keluarganya, yang kemudian di saat panggilan sholat berjamaah datang kepadanya, Rasulullah segera menunaikan daripada sholat berjamaah tersebut. Ini adalah amalan yang pertama yang dianjurkan kepada kita. Yang kedua yaitu untuk kita berwudu di rumah sebelum kita pergi ke masjid Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masa ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat lahu khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan tarfa'u wal ukhra tarfa'u darajatan." Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid Allah untuk melaksanakan daripada perintah Allah, kewajiban Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dari setiap langkahnya satu langkah, Allah akan menghapuskan dosanya, dan langkah yang lain Allah akan mengangkat derajatnya. Satu langkah hapus dosa, langkah yang lain diangkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat, hapus dosa, angkat derajat. Semakin banyak langkah yang kita perbuat, semakin banyak dosa yang diampuni, semakin tinggi derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manfaat daripada kita berwudu di rumah saat kita hendak pergi ke masjid. Yang ketiga yaitu kita diperintahkan, dianjurkan untuk berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, sebelum kita keluar rumah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar rumahnya kemudian mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk, mencukupkan dan menjaganya, sehingga setan pun akan menyingkir darinya. Inilah amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala mensunnahkan kepada kita untuk membaca doa di saat kita melaksanakan perjalanan menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi khalfi nuran wa fi imami nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran Allahumma wa'azim li nuran. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selama kita berjalan menuju masjid Allah. Adapun amalan yang keempat, kita dilarang
untuk kita menyela-nyela jari pada saat kita berjalan ke masjid Allah, dikarenakan kita sudah berwuduk di rumah kita. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, orang yang telah melaksanakan wuduk di rumah tadi sudah tercatat oleh Allah dia melaksanakan solat. Makanya kata Rasulullah, janganlah kalian melakukan ini, yaitu menyela-nyela daripada jari kita. Nah, ini adalah amalan yang keempat. Amalan yang kelima, yaitu setelah kita sampai di masjidnya Allah, maka marilah kita melangkahkan kaki masuk ke masjid, langkah kaki kanan diikuti langkah kaki kiri sambil berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah, dan bukakan pintu rahmatmu kepada kami, kepadaku ya Allah. Dengan kita membaca doa ini, maka insya Allah yang pertama kita diampuni oleh Allah. Setelah kita diampuni oleh Allah, maka selama di masjid kita akan dirahmati oleh Allah, dihindarkan dari bala, mara bahaya, musibah, malapetaka, azab Allah di dalam masjid Allah tersebut, dan kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat dikarenakan doa tersebut. Lalu setelah kita masuk, disunnahkan daripada yang keenam, yaitu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian apabila sudah masuk masjid, janganlah duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menganjurkan kepada kita di saat kita setelah selesai sholat berjamaah, lalu kita keluar, kepingin pulang, keluar daripada masjid, dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba min fadlik. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan juga berikan fadilahmu, keutamaanmu kepadaku ya Allah. Sehingga kalau kita membaca doa ini, kemudian melangkahkan kaki dengan kaki kiri keluar diikuti kaki kanan, maka insya Allah selama perjalanan kita pulang ke rumah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bala, mara bahaya, malapetaka, dan juga azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah 7 amalan yang alhamdulillah pada hari ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan di dalam keseharian kita, insya Allah membawa kebaikan bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Ajarkan ini semua kepada anak-anak kita, ajarkan ini semua kepada keluarga kita, terutama kepada diri kita. Tanamkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana